satu mata rantai kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Di seluruh wilayah Indonesia, setiap masyarakat memiliki ciri khas tersendiri untuk mengolah hasil taninya. Kalau dulu, anak muda dianggap sering tidak mau kembali untuk bertani. Beda dengan sekarang. Inilah saatnya milenials kembali untuk mengembangkan hasil tani dengan mengembangkan pesonanya melalui industri digital. Halo logisticians, bicara tentang industri pertanian Indonesia, kita mungkin tidak banyak tahu bagaimana proses nasi dan sayur mayur bisa sampai ke meja makan kita untuk dikonsumsi. Pada kenyataannya, dalam buku Pengantar Ekonomi Pertanian karya Mubiarto tahun 1991, sejak dulu hingga sekarang, pengelolaan rantai pasok pada produk pertanian dilakukan dengan sistem bertingkat, di mana sistem tersebut dialirkan melalui petani, kemudian dialirkan ke pasar desa, kemudian ke pengepul, pedagang kecil, pedagang besar, sampai akhirnya ke end customer atau pelanggan. Sungguh rumit, bukan? Apakah dengan rantai pasok semacam ini kita bisa menikmati hidangan produk tani dengan performa yang lebih segar? Tentu tidak. Produk pertanian memiliki sifat yang mudah rusak atau perishable goods, sehingga diperlukan pengelolaan rantai pasok yang tepat dan optimal untuk menjaga kesegaran produk pertanian itu sendiri. Penulis mengutip Jurnal Teknik Industri dengan judul Alokasi Pasokan Berdasarkan Produk Unggulan karya Bapak Rika Ampuh Hariguna dan Bapak Marimin tahun 2007, yang menyatakan jika permasalahan utama dalam rantai pasok produk pertanian terletak pada proses perencanaan, sosialisasi, dan distribusinya. Di samping itu, petani juga dihadapkan oleh tantangan perkembangan zaman, di mana seluruh aktivitas pedagang konvensional mulai merambah pada industri digital yang saat ini disebut dengan e-commerce. Berdasarkan data Pusat Statistik Indonesia tahun 2019, terdapat sebanyak 15,8% penjualan barang atau jasa dilakukan melalui internet. Hal ini memicu perubahan pada tren masyarakat yang saat ini lebih senang melakukan segala transaksi melalui e-commerce. Mau tidak mau, produk pertanian pun juga harus melebarkan sayapnya pada sektor e-commerce. Berangkat dari kondisi existing tersebut, penulis menghadirkan rancangan platform digital yang diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok industri pertanian serta mempermudah pelanggan untuk memperoleh produk pertanian dengan kondisi yang segar dan cepat. Rancangan platform digital ini bernama Greenary. Nama platform ini diadopsi dari kosakata bahasa Inggris yakni granary, berarti lumbung penyimpanan bahan-bahan pangan hasil pertanian. Hadirnya Greenary ini akan membuat hubungan antar petani, produsen, e-commerce, dan pelanggan menjadi semakin dekat. Petani dapat mengirimkan hasil panennya pada drop point, di mana drop point berperan sebagai produsen dan merupakan fasilitas penunjang dari fasilitas induk atau gudang Greenary. Kemudian gudang Greenary akan mengirimkan produk pertanian sesuai permintaan dari pelanggan. Pelanggan pun dapat menggunakan fitur tracking and tracing pada Greenary untuk memastikan posisi dan kesegaran produk ketika dikirimkan. Lalu, apa yang membuat Greenary ini istimewa? Tentu hal ini terletak pada formulasi metode yang digunakan. Greenary menerapkan dua kombinasi metode, yaitu jaringan distribusi menggunakan distributor storage with last mile delivery dan metode high velocity supply chain for perishable goods. Dalam buku Supply Chain Management Strategy, Planning and Operation edisi kelima, karya Sunil Chopra dan Peter Mendel tahun 2013, terdapat 6 opsi model jaringan distribusi untuk sektor online sales yang salah satunya dapat diterapkan pada e-commerce. Bila dipadukan dengan kasus produk pertanian di Indonesia, model jaringan distributor storage with last mile delivery dirasa cukup tepat untuk diaplikasikan pada Greenary, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Model jaringan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkatan factory sebagai produsen, tingkatan distributor atau gudang utama, dan tingkatan pelanggan. Ciri khas jaringan ini terletak pada proses transportasi produknya yang dilakukan menggunakan pengiriman secara mandiri. Untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang ada, Greenary melakukan pengembangan pada model jaringan ini. Teman-teman semua bisa lihat pada gambar berikut ya. Jaringan distribusi usulan ini memiliki 4 tingkatan, yaitu tingkatan petani, tingkatan drop point, tingkatan Greenary sebagai distributor, dan tingkatan pelanggan. Jaringan distribusi ini juga dikombinasikan dengan metode High Velocity Supply Chain for Perishable Goods, di mana aktivitas rantai pasok dilakukan secara cepat dengan mempertimbangkan ketepatan penanganan produk. Diharapkan cara ini dapat mengurangi wasting time dan menjamin produk menjadi lebih awal untuk disimpan pada mesin pendingin.
Hal ini juga sejalan dengan prinsip Lean Logistics, yakni proses meringkas segala aktivitas yang dianggap tidak bernilai. Selanjutnya, bagaimana aliran produknya? Yang pertama, petani akan mengirimkan hasil panennya pada drop point terdekat. Apa sih drop point itu? Drop point ini merupakan fasilitas penunjang dari gudang Greenery yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan produk panen sementara dengan aktivitas tambahan berupa pembersihan, penyortiran berdasarkan klasifikasi yakni perishable, semi-perishable, dan non-perishable, serta quality control terhadap produk yang tidak layak. Produk dari drop point ini nantinya akan dikirim ke gudang Greenery menggunakan truk berpendingin atau cold chain. Kemudian, produk akan disortir kembali berdasarkan ukuran standar produk, pembersihan ulang, pengemasan, pemberian label, quality control, serta penyimpanan pada cold storage yang telah disesuaikan dengan umur simpan atau shelf life masing-masing produk. Produk jadi pun akan dikirimkan kepada pelanggan menggunakan perusahaan jasa transportasi pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Greenery. Lalu, bagaimana sih aliran informasinya? Secara garis besar, aliran informasi pada Greenery terdiri dari dua tingkatan, yakni tingkatan produksi dan tingkatan pelanggan. Pada tingkatan produksi, petani dapat melakukan kerjasama dengan Greenery. Pada dasarnya, petani menghasilkan produk pertanian yang kemudian akan ditangani oleh Greenery. Namun, di sini sebaliknya, petani dapat membeli atau request bahan-bahan kebutuhan pertanian seperti benih dan pupuk kepada Greenery. Sistem ini dilakukan menggunakan model reverse logistics, yakni dengan memanfaatkan perpindahan truk kosong pada waktu kembali ke area drop point dengan membawa bahan-bahan kebutuhan pertanian sesuai permintaan dari petani. Selanjutnya, pada tingkatan pelanggan, pelanggan dapat melakukan pembelian produk menggunakan aplikasi Greenery. Pelanggan juga dapat mengetahui informasi posisi produk saat sedang dikirimkan sehingga menjamin keberadaan dan kesegaran produk yang sedang dipesan. Cukup unik bukan aplikasi Greenery ini? Kalau tadi Fadril telah menjelaskan mengenai metode dan jaringan distribusi yang digunakan, sekarang waktunya kenal lebih dekat lagi yuk dengan aplikasi Greenery. Nah, Greenery ini memiliki berbagai fungsi sesuai dengan penggunanya. Yang pertama, bagi admin, dapat mempermudah pemantauan menyeluruh terhadap aliran informasi yang terjadi dari hulu hingga ke hilir. Yang kedua, bagi pelanggan, dapat melakukan proses transaksi pembelian produk pertanian yang segar. Aplikasi ini pun dirancang untuk dapat terhubung dengan beberapa platform keuangan digital agar mempermudah proses pembayaran. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan trace and tracking dengan memanfaatkan pengembangan teknologi Global Positioning System atau biasa disebut dengan GPS. Yang ketiga, bagi drop point, dapat memberikan informasi secara real-time terkait aktivitas dan hasil panen. Selain itu, Greenery juga berfungsi sebagai pengatur jadwal kapan produk pertanian yang telah dibersihkan dan disortir dapat dikirimkan ke distributor. Yang keempat, bagi petani, sebagai pelanggan kebutuhan tani, Greenery berfungsi sebagai media penyampaian informasi untuk melakukan permintaan terhadap benih pertanian serta pupuk yang dapat digunakan sebagai bahan dalam bercocok tanam selanjutnya. Dengan adanya Greenery ini, aliran informasi menjadi terintegrasi dengan sangat baik dari hulu hingga ke hilir, sehingga dapat mengurangi terjadinya distorsi informasi pada jaringan rantai pasok produk pertanian di Indonesia, terutama pada bisnis ini sendiri. Lalu, bagaimana sih model bisnisnya? Nah, model bisnis yang dijalankan oleh Greenery ini memiliki prinsip win-win solution, di mana seluruh pihak dalam jaringan rantai pasok dapat diuntungkan dari segi manfaat. Dengan batasan pada self-life product, maka Greenery menerapkan model bisnis on-demand service. Tentunya, dalam pemilihan model bisnis ini didasari atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, ketepatan waktu. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, tingkat kepentingan produk pertanian. Dan yang keempat, kebijakan mekanisme bisnis, yang mana Greenery juga menerapkan reverse logistics. Dalam mengoptimalkan persediaan produk, Greenery mempertimbangkan musim panen dari masing-masing produk pertanian. Greenery juga menerapkan metode peramalan time series, di mana metode ini memiliki komponen permintaan sistematis dan data yang dibutuhkan berkaitan dengan level, tren, serta faktor musiman. Selain itu, dalam menentukan kebijakan persediaan dan pemesanan, Greenery membatasi pada faktor temperatur dalam gudang pendingin, kapasitas penyimpanan, serta efek dari interaksi antar produk itu sendiri.
Sekian dulu ya teman-teman, sampai jumpa lagi. Salam Logisticians.